di kamar. Iya. Yang benar. Ayo cepat. Ayo. Gara-gara saya ikut nasihat kamu, hampir saya babak belur, tahu nggak? Enak aja. Sebetulnya bos harus tenang. Diam saja, tunggu reaksi. Apa? Diam. Jadi biar kepala ditimpuk sampai benjol, mesti tetap diam. Enak di kamu, nggak enak di saya kalau begitu. Maksud saya bukan diam seperti patung, bos. Pelan-pelan dong, Mas. Sakit. Diam. Sabar amat. Ini pelan-pelan. Kenapa sih ketawa sendirian? Enggak. Tulangnya karatan. Pelan-pelan. Ini pelan. Ya. Makanya kalau jadi orang jangan suka mau menang sendiri. Kalau udah begini, kan saya yang pegal. Dasar. Loh, kenapa sih? Kok marah? Ini kan semua demi karyawan-karyawanmu. Supaya mereka bisa hidup sederhana, menghemat. Gak usah pusing-pusing bayar pembantu. Aku mau mereka sebagai suami istri duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ngomong sih enak. Nggak bakal bisa. Kenapa? Kenapa? Beli bangku 2, yang pendek sama yang tinggi, baru sama, betul nggak? Brengsek. Udah mas, aku mau tidur. Dikasih tahu ngambek. Kalau bukan kau yang menggantikan kedudukanku sebagai bos PT Rejeki, lalu siapa lagi? Kau kan tahu, anakku cuma Indah, istrimu. Bagaimana? Setuju? Sudah, jangan dipikir-pikir. Iya, Thomas. Kan enak jadi bos. Papa sudah tua, pengen istirahat. Nah, apalagi Indah sudah mendukungmu. Apa saya bisa jadi bos? Itu sih soal gampang. Kau pakai dasi, pulpen di kantong, kalau perlu 4, pajang biar kau keren. Pakai jas, tas, naik mobil mengkilat, senyum sana, senyum sini. Yang penting kau harus punya wibawa. Bawa apa, Pak? Bawa. Iya, kau harus bawa
Bawa payung? Hah? Ah, bukan. Apa ya? Tadi sudah disebut-sebut. Apa ya? Sampai aku lupa. Kau bawa apa, John? Hah? Ayo dong jawab. Bawa apa ya? Tahu nggak? Bawa apaan sih? Iya ya, bawa apaan sih? Tuh Bapak mau ngasih perusahaan apa main tebak-tebakan? Oh, ya. Aku ingat sekarang. Begini. Yang aku maksud, jadi bos itu harus punya wibawa. Kalau perlu, Indah sewaktu-waktu akan membantu kamu. Ran, udah siang begini, belum juga pada muncul. Pak Ono belum datang. Pak Roi juga belum muncul. Apalagi bos. Kantor begini sepi, apaan nih? Silakan bos. Selamat siang, bos. Selamat siang, bos. Selamat siang, bos. Ini apa-apaan kantor pada kosong begini? Yang lain pada kemana, Cahyo? Mungkin setelah makan siang mereka baru masuk, bos. Hah? Siapa suruh berani-beranian merubah jam kerja, Cahyo? Begini, bos. Mereka akan membantu istrinya di rumah. Karena istrinya bos sendiri yang menganjurkan tidak usah pakai pembantu. Betul kan, bos? Betul juga ya. Cahyo, kalau begitu kita ngomong di dalam saja ya. Oke, bos. Yuk. Dewati, hebatnya di rumah bos ada apa sih? Mana gua tahu. Emang gua bininya. Hah? Luar biasa. Sadar tak sadar, istri bos telah menutup lapangan pekerjaan orang kecil. Orang kecil sih nggak apa-apa, bos. Tapi efeknya kita punya proyek besar bisa terhambat. Coba bos renungkan ucapan saya soal efek. Efek, bos. Kayak orang gedean aja lu, yuk. Pakai efek-efek. Yang begini nih, kipas. Bukan efek. Nah, gue tahu sekarang lu, yo. Pengen dibeliin sate. Kalau soal sate, saya kan bekas jualan sate, bos. Maksud saya, kalau karyawan terus-terusan masuk siang begini, bisa bangkrut perusahaan, bos. Itu maksud saya, bos. Betul juga ya. Habis bagaimana ya? Gue jadi bingung. Kalau bos bingung, saya lebih bingung, bos. Begini aja. Ntar malam lu datang ke rumah, ajak bini. Sini.